Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Taib, kelas 9 rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini kita masuk ke bagian yang penuh dengan jihad. Bagian-bagian jihad melawan orang-orang Nasrani terutama dengan orang-orang Nasrani dengan pasukan salibnya. Nah, kita masuk ke perang salib yang pertama. Terjadi antara 491 sampai 690 Hijriah, yang mana pada saat ini adalah masa Daulah Abbasiyah. Nah, masa Daulah Abbasiyah. Dan perang salib ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga sampai ke-7. Nah, ini berlangsung selama 7 abad, kurang lebihnya 700-600 tahun. Diteruskan oleh berganti daulah, diteruskan dan lagi berganti daulah, diteruskan lagi. Nah, perang salib adalah sejumlah pasukan yang diatur oleh orang-orang Nasoro. Nah, dalam waktu yang berurutan untuk memerangi wilayah timur Arab Islam. Nah, tujuannya di sini adalah yaitu untuk membersihkan tempat-tempat suci Nasrani di Palestina dari tangan kaum muslimin. Ya, perebutan bumi Palestina sampai sekarang masih terjadi, ya enggak? Sekarang Palestina sudah tidak ada negaranya, sudah diklaim tanah Palestina oleh Israel. Nah, negara Israel, orang-orang Yahudi dengan bantuan orang-orang Nasrani dan juga orang ateis. Jadi pasukan ini mereka, karena di sana Yerusalem dan juga Palestina itu adalah tempat yang diagungkan oleh 3 agama. Nah, ada agama Yahudi juga di sana, kemudian agama Nasrani juga di sana, tempat kelahirannya Yesus katanya, dan juga umat Muslim juga di sana. Masjidil Aqsa juga terletak di Palestina. Maka dari itu Yerusalem terutama Palestina ini menjadi perebutan antara 3 agama tersebut. Nah, kalau antum mau lihat lebih detail tentang Yerusalem, ada buku, saya lupa bukunya namanya namanya The Yerusalem. Ada buku Yerusalem. Itu bagus, melihat Yerusalem, membuat biografi tentang Yerusalem. Sebuah kota yang penuh dengan sejarah oleh 3 agama. Dan tujuan sebenarnya tujuan yang ditampakkan. Tujuan sebenarnya adalah untuk menjajah negeri timur Arab Islam yang kaya dengan potensi minyak bumi. Dulu belum diketahui, sekarang sudah diketahui minyak bumi. Afghanistan, sekarang tahu Afghanistan nih. Yang sekarang ramean Afghanistan. Afghanistan dia diambil alih kekuasaannya oleh orang muslim sendiri. Namanya Taliban. Presidennya muslim, yang mengambil alih, yang memberontak juga orang muslim. Ini sangat disayangkan ya. Jadi yang mana yang salah? Sebenarnya kedua-duanya juga salah dan kedua-duanya juga tidak ada yang benar. Nah, tapi politik di Indonesia mengatakan juga sama, mengatakan yang salah ini presidennya atau yang salah Talibannya. Tapi kalau perspektif kita sebagai seorang muslim Ahlussunnah wal Jamaah, memberontak kepada pemerintah itu tetap salah, apapun alasannya. Makanya di sini orang-orang Taliban itu ya tetap mereka salah. Mereka memberontak kepada pemerintah Islam yang sah di negeri tersebut. Apa sih yang mereka cari? Yang ditampakkan mereka ingin menegakkan syariat Islam di negeri Afghanistan. Nah, tapi yang tidak nampak kita nggak tahu bahwasanya di Afghanistan itu ternyata mempunyai sumber daya minyak mentah yang sangat melimpah. Yang mana kalau dikurskan ke dalam dolar, ke dalam rupiah, itu sampai 12.000 triliun. Saya baca di berita itu sampai, saya pikir itu sudah cukup untuk melunasi hutang Indonesia yang mencapai 6.000 triliun hutang Indonesia. Nah, ternyata mempunyai sumber daya alam yang luar biasa.
Dan tentu saja di daerah timur memang terkenal seperti itu. Untuk tahu itu kalau yang anak-anak laki-laki, orang-orang kaya, para sultan-sultan itu membeli klub bola. Itu ada itu yang di Paris sama di Manchester itu dibeli. Itu karena mereka punya uang yang melimpah. Nah, masuk ke lain perang salib ya. Pasukan salib. Kenapa mereka dikatakan pasukan salib? Karena mereka mempunyai ya mereka disokong oleh gereja dan mereka berperang menggunakan simbol salib dalam baju maupun tamengnya. Kalau itu ya kita lihat ya. Coba kita lihat di Google. Tayyip perang salib ya. Kita lihat perang salib. Duh, nggak bisa. Oh, datanya saya matikan. Lupa. Nah, perang salib. Kenapa mereka dikatakan perang salib? Karena para tentaranya memakai perang salib seperti ini. Tentara mereka mempunyai tapi ini peperangan yang sangat ya lama antara pasukan kaum muslimin dan juga orang-orang Nasrani Katolik. Baik. Masuk ke pelajaran lagi, ada buat orang salib. Oh iya, saya liatin bukunya ya. Dan anak coba bukunya. Tayyip, ini dia bukunya. Lumayan tebal juga. Oh, di Tokopedia harganya berapa ya? Ya, Yerusalem. Ya, meskipun ini yang menulis adalah seorang sejarawan barat, tapi kita juga harus membuka mata kita bahwasanya kadang orang barat juga lebih tapi penulisan dia cukup objektif. Tapi ini ya kalau nggak punya uang nggak usah beli. Ini udah mahal ya, pasti mahal itu. Beli yang lainnya yang kira-kira murah. Sebab-sebab terjadinya perang salib. Yang pertama adalah lemahnya daulah Islamiyah. Tahu sendiri daulah Abbasiyah, mereka lama-kelamaan setelah terjadi fitnah Al-Quran kalamullah, terus kemudian terjadi fitnah ilmu kalam, filsafat, kemudian dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang tidak becus, kemudian mereka berebut kekuasaan, berebut harta, kemudian terlalu luas wilayahnya, akhirnya beberapa memerdekakan diri menjadi negara-negara bagian, lemahlah daulah Islamiyah ini, ya terutama daulah Abbasiyah pada saat itu. Kemudian fanatisme agama di kalangan orang-orang Nasoro. Nah, kemudian yang ketiga jeleknya keadaan ekonomi di Eropa. Nah, ekonomi di Eropa mereka dulu bukan negara maju. Mereka melihat Timur Tengah itu adalah negara paling maju pada saat itu. Orangnya makmur, banyak hartanya di sana. Makanya para raja-raja, khalifah-khalifah yang lemah imannya, mereka memperebutkan hal tersebut. Kemudian jeleknya keadaan sosial di Eropa. Intinya di Eropa itu orang yang mereka tidak mempunyai ya mereka tidak maju lah. Mereka itu negara yang tradisional, belum maju, miskin. Dan mereka melihat ternyata di seberang sana ada negara di padang pasir yang lebih maju dari mereka. Mereka iri untuk menguasai negara tersebut. Kemudian keinginan para raja dan penguasa Eropa untuk menguasai kekayaannya ini yang paling penting, yang paling terjadi ya, tujuan utamanya menguasai kekayaan alam yang ada di negara Islam. Nah, perang salib nih ya di sini saya tadi nyebutnya 7 ya. Ternyata perang salib itu ada sampai 8. Ya, sampai 8 kali perang salib. 6. Perang salib, pasukan salib yang pertama, pasukan salib berhasil menguasai sebagian besar negeri Syam dan mendirikan 3 keamiran yaitu Roha, Antakya, Tripoli, dan 1 kerajaan yaitu Baitul Maqdis. Ini awalnya perang salib. Nah, ini ada rangkumannya.
Kemudian yang terjadi perang salib kedua, kaum muslimin dengan dipimpin oleh Nuruddin Mahmud, ya kemarin sudah Nuruddin Mahmud, anaknya Najmuddin, dan Asaduddin dari Daulah Bani Saljuk, dan juga Salahuddin Al-Ayyubi. Mereka berhasil mengalahkan pasukan salib untuk mewujudkan tujuan mereka, membebaskan Syam dan juga Mesir. Kemudian pasukan salib merebut kembali kota-kota yang berada di pinggir pantai dan membuat perjanjian damai pada tahun 588. Yang terjadi perang salib keempat. Mereka melanggar perjanjian damai. Mereka menyerang Mesir, kemudian berbelok ke Konstantinopel dan berhasil menguasai Konstantinopel. Yang ketujuh, mereka gagal menguasai Mesir. Yang keenam, Raja Kamil Al-Ayyubi membuat kesepakatan Yafa yang berisi penyerahan Baitul Maqdis dan Bethlehem kepada pasukan salib. Yang ketujuh, gagal untuk menguasai Mesir dan Raja Louis ke-9 tertawan. Yang kedelapan, kegagalan di daerah Afrika Utara, yaitu daerah timur. 8 kali perang salib. Dan kita akan masuk ke perang salib yang pertama satu persatu. Insyaallah ta'ala kita akan lanjut di pertemuan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.